Rudi. Aku mau mulai dengan satu adegan kecil yang bikin orang langsung penasaran. Bayangin kamu hidup di abad pertama. Kamu baru saja ikut Yesus dari satu kota ke kota lain. Kamu lihat dia berdoa. Kamu dengar dia menyebut Allah sebagai Bapa. Kamu dengar dia menegaskan, Tuhan itu esa. Lalu kamu pulang, kamu cerita ke keluarga. Kamu bilang, Yesus itu Mesias, dan dia mengajar kita untuk menyembah Allah yang satu. Oke, Lalu bayangin, kamu tiba-tiba bisa lompat waktu, 300 tahun ke depan. Kamu masuk ke satu ruangan besar, banyak pemimpin gereja duduk, ada yang wajahnya tegang, ada yang berdebat, ada yang memegang dokumen panjang. Mereka bicara pakai istilah yang asing, satu substansi, tiga pribadi, sehakikat, ousia, hipostasis. Kamu yang murid abad pertama itu mungkin melongo dan bertanya, sebentar, ini siapa yang ngajarin kalian kata-kata ini? itu pembuka yang kuat, karena itu menggambarkan gap besar antara bahasa iman abad pertama dan bahasa dogma abad keempat. Nah, teman-teman yang dengerin, episode ini bukan untuk bikin kamu tidak percaya. Episode ini untuk bikin kamu paham sejarah, supaya kita tidak mengira semua doktrin besar itu turun dari langit dalam bentuk final. Banyak doktrin lahir dari proses panjang. Ada perdebatan, ada konflik, ada konteks politik, bahkan ada kebutuhan untuk menjaga persatuan. Betul. Dan untuk topik Trinitas, ini sangat terasa. Karena Trinitas yang dikenal dalam ortodoksi pasca Nikea adalah rumusan yang sangat spesifik. Itu bukan sekedar menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara secara ontologis, sama-sama Allah sejati, ko-kekal, tanpa subordinasi. Satu hakikat yang sama secara penuh. Aku mau bantu pendengar. Ontologis itu artinya dalam hakikat keberadaan. Jadi bukan cuma perannya beda-beda. Tapi dalam status keilahian, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama-sama Tuhan dalam arti yang paling penuh. Tepat. Oke, dan dari sini kita langsung masuk ke pernyataan kunci yang akan kita ulang beberapa kali supaya benar-benar menancap. Tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya, jika definisinya adalah kesetaraan ontologis penuh, ko-kekal, tanpa subordinasi, dan satu substansi dalam pengertian penuh, maka itu tidak ditemukan pada tokoh-tokoh abad 1-3. Oke, tapi sebelum masuk ke tokoh-tokoh gereja awal, kita mulai dulu dari fondasinya. Yesus. Ya, Yesus itu Yahudi, dan itu bukan detail kecil. itu kunci utama. Yesus hidup dalam monoteisme Yahudi yang sangat kuat. Monoteisme Yahudi bukan sekedar percaya satu Tuhan secara umum. Itu keyakinan bahwa Tuhan itu satu, unik, tidak ada yang sebanding, dan tidak ada pembagian di dalam keilahian. Ada kalimat yang jadi identitas mereka, Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu esa. Betul. Dan ketika Yesus ditanya hukum yang terutama, Yesus mengutip itu. Ini penting karena itu menunjukkan Yesus tidak datang membawa konsep ketuhanan baru yang mengubah monoteisme menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Dia menegaskan. Ya, bahkan ketika orang yang bertanya itu mengulang, Allah itu satu dan tidak ada yang lain selain Dia, Yesus memuji jawaban itu. Jadi kalau Yesus punya konsep Allah itu satu hakikat tiga pribadi, harusnya itu momen untuk menjelaskan. Tepat. Lalu ada banyak pernyataan Yesus yang membedakan dirinya dari Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Anak pun tidak tahu, hanya Bapa. Dan Yesus berdoa kepada Bapa, menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu gambaran yang konsisten. Yesus memposisikan dirinya sebagai yang diutus. Itu seperti agen ilahi. Agen ilahi itu seperti utusan resmi. Ya, dalam tradisi Yahudi, utusan resmi membawa otoritas dari yang mengutus. Orang menghormati utusan karena menghormati yang mengutus. Tetapi utusan tetap bukan identitas yang sama. Jadi dari sisi Yesus, kalau kita lihat teks-teks paling awal, sulit menemukan rumusan Trinitas Ortodoksi pasca Nikea. Sulit, bahkan tidak ada dalam bentuk eksplisit. Oke, segmen kecil dulu. Intinya apa? Intinya, pengajaran Yesus sangat konsisten dengan monoteisme Yahudi. Yesus menegaskan Allah itu esa dan membedakan dirinya dari Bapa dalam otoritas, pengetahuan, dan posisi. Sekarang Paulus, karena banyak orang berpikir Paulus itu orang yang menaikkan Yesus. Paulus memang punya kristologi tinggi, artinya ia bicara tentang Yesus dengan sangat agung. Tapi Paulus juga konsisten membedakan antara satu Allah dan satu Tuhan. Ia menulis satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Dan itu bukan kalimat kecil ya.
Itu seperti pernyataan iman. Ya, Paulus tetap monoteis. Ia tidak menulis bahwa Allah itu tiga pribadi setara. Ada juga ayat, kepala Kristus adalah Allah, dan ayat tentang akhir zaman, Kristus menundukkan diri kepada Allah. Itu menunjukkan struktur hubungan yang subordinat. Yesus mulia, tetapi Bapa tetap sumber dan puncak. Jadi kalau ada pendengar yang bertanya, apakah Paulus mengajarkan Trinitas? Jawaban ringkasnya, kalau Trinitas ortodoksi pasca Nikea, tidak. Tepat. Oke, intinya apa? Intinya, Paulus mengajarkan satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Paulus menggambarkan hierarki dan subordinasi dalam relasi, bukan kesetaraan ontologis penuh antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti ortodoksi pasca Nikea. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang salah paham. Gereja awal, periode pra-Nikea. Dan di sini, kita perlu membongkar satu mitos populer. Mitos populer apa? Mitos populer adalah gereja mula-mula sudah percaya Trinitas seperti sekarang. Lalu tiba-tiba ada orang-orang sesat yang muncul, dan gereja hanya mempertahankan iman yang sudah ada. Oke, jadi mitosnya Trinitas Ortodoks sudah ada sejak awal, tinggal dipertahankan. Ya, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. 3 abad pertama itu penuh keragaman, dan mayoritas teolog dalam periode itu memegang subordinasionisme, bukan kesetaraan ontologis penuh. Aku mau bantu pendengar. Subordinasionisme itu artinya bukan Yesus dianggap manusia biasa. Subordinasionisme artinya Bapa adalah Allah tertinggi, anak itu dila tetapi di bawah Bapa, berasal dari Bapa, tunduk kepada Bapa. Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang kamu minta kita tekan. Apakah ada tokoh Trinitarian dalam periode pra-Nikea dalam arti ortodoksi pasca Nikea? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, mungkin ada pendengar langsung protes. Loh, tertulian dong. Jadi kita masuk ke tertulian, tapi dengan storytelling yang enak. Silahkan. Silahkan. Bayangin kita lagi di Afrika Utara, sekitar akhir abad kedua. Gereja masih muda, masih sering ditekan, masih penuh perdebatan internal. Di situ ada seorang penulis yang tajam, logis, kadang gaya bahasanya pedas, dan sangat berani menyerang lawan debatnya. Namanya Tertulian. Tertulian adalah tokoh penting karena ia salah satu yang pertama merumuskan bahasa Latin teologi Kristen yang serius. Dan ini yang menarik, Tertulian adalah orang pertama yang memakai istilah Trinitas. Ya. Dia juga merumuskan formula yang terkenal, satu substansi tiga pribadi. Benar. Dan ini membuat orang modern sering berkata, nah, berarti gereja awal sudah Trinitarian seperti sekarang. Padahal tidak otomatis begitu, karena istilah bisa sama, tapi konsepnya berbeda. Ini seperti kata demokrasi. Demokrasi Yunani kuno beda dengan demokrasi modern, tapi sama-sama disebut demokrasi. Tepat. Oke, jadi Tertulian itu menolak apa? Dia menolak monarkianisme modalistik. Modalistik itu pandangan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya satu pribadi yang sama, hanya tampil dalam 3 mode, seperti aktor yang ganti kostum, kadang tampil sebagai Bapa, kadang sebagai Anak, kadang sebagai Roh. Ya, Tertulian menolak itu karena menurut dia, Bapa dan Anak benar-benar berbeda. Tapi beda di sini bukan berarti setara ontologis ya. Tepat. Tertulian tetap mengajarkan subordinasi. Bapa adalah sumber, Anak berasal dari Bapa. Dan dalam beberapa tulisan, Tertulian mengatakan ada waktu ketika Anak tidak ada. Nah, ini bagian yang agak bikin orang kaget. Karena kalimat ada waktu ketika Anak tidak ada sering diasosiasikan dengan Arius. Benar. Dan banyak orang mengira kalau Tertulian bilang begitu, berarti Tertulian sama dengan Arius. Padahal maknanya berbeda secara ontologis. Oke, kamu jelaskan pelan-pelan. Pada Tertulian, konsepnya begini. Logos atau firman ada secara imanen dalam Bapa. Jadi sebelum keluar sebagai anak, logos itu sudah ada di dalam Allah, seperti pikiran atau rasio internal. Jadi seperti ide dalam pikiran sebelum diucapkan. Ya. Lalu pada satu titik, logos itu keluar atau dilahirkan untuk tujuan penciptaan dan penyelamatan. Maka pada fase sebelum itu, anak sebagai pribadi yang terpisah belum ada, tetapi logos sebagai realitas internal sudah ada. Oke, jadi tidak ada di sini bukan berarti benar-benar nol. Tepat. Itu bukan nihil, itu lebih seperti belum dimanifestasikan sebagai pribadi yang berbeda. Sedangkan Arius, tidak ada itu benar-benar tidak ada. Ya, Arius mengajarkan anak diciptakan dari ketiadaan. Ex nihilo. Anak mulai ada ketika Bapa menciptakan anak. Sebelum itu, anak benar-benar tidak ada dalam bentuk apapun. Oke, aku mau bikin analogi supaya pendengar langsung nangkep.
Tertulian itu seperti kamu punya gagasan dalam pikiran. Gagasan itu sudah ada, tapi belum kamu ucapkan. Ketika kamu ucapkan, gagasan itu menjadi kata di luar dirimu. Jadi ada momen sebelum diucapkan, kata itu belum ada sebagai suara, tapi sudah ada sebagai ide. Bagus. Sedangkan Arius, seperti kamu belum punya ide sama sekali, lalu tiba-tiba kamu menciptakan ide itu dari nol. Nah, itu beda. Dan ada perbedaan lain. Tertulian menganggap anak berasal dari substansi Bapa. Anak adalah derivasi dari substansi Bapa. Bahkan dia memakai bahasa bahwa anak adalah porsi dari keseluruhan substansi Bapa. Porsi itu seperti bagian dari keseluruhan. Ya, jadi anak berbagi substansi Bapa, walaupun tetap derivatif dan subordinat. Sedangkan Arius menolak bahwa anak berasal dari substansi Bapa. Anak bukan bagian dari substansi ilahi. Anak adalah ciptaan, memiliki hakikat berbeda. Jadi pada Arius, jaraknya lebih jauh. Jauh lebih jauh. Itu sebabnya konflik Arius begitu besar, karena bagi pihak yang menolak Arius, jika anak bukan berasal dari substansi ilahi, maka anak bukan Allah sejati. Kalau begitu, bagaimana keselamatan bisa terjadi? Oke, jadi Tertulian itu bukan Arius, tapi juga bukan Trinitarian Ortodoks pasca Nikea. Tepat. Dia berada di posisi tengah yang unik. Dia menyediakan terminologi yang kelak dipakai ortodoksi, tetapi isi teologinya masih subordinasionis. Dan ini penting untuk penekanan utama episode kita. Tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya, Tertulian adalah bukti paling jelas karena orang sering mengira dia sudah ortodoks, padahal tidak. Oke, intinya apa? Intinya, Tertulian memakai istilah Trinitas dan formula satu substansi tiga pribadi, tetapi ia tetap subordinasionis. Ada waktu ketika anak tidak ada. Pada Tertulian berarti anak belum dimanifestasikan sebagai pribadi berbeda, namun logos sudah ada secara imanen dalam Bapa dan berasal dari substansi Bapa. Ini berbeda total dari Arius, yang mengajarkan anak diciptakan dari ketiadaan dan memiliki substansi berbeda dari Bapa. Sekarang kita lanjut ke tokoh-tokoh pra-Nikea Rim, tapi dalam format perjalanan waktu biar enak. Oke, Bayangin kamu seperti penonton dokumenter. Kamu berjalan dari abad ke abad. Pertama, kamu ketemu Justin Martyr. Justin adalah seorang filsuf yang masuk Kristen. Dia terbiasa dengan konsep logos dari filsafat, lalu ia memadukan dengan Injil Yohanes. Dia menyebut Kristus sebagai logos yang berasal dari Allah, dan bahkan menyebutnya Allah kedua. Ya, tetapi Allah kedua berarti ada urutan. Kristus berada di bawah pencipta. Lalu kamu berjalan lagi dan ketemu Irenaeus. Irenaeus menghadapi gnostik dan ajaran-ajaran yang kompleks. Dia ingin menjaga iman yang sederhana. Dia menekankan satu Allah dan menggambarkan anak dan roh sebagai dua tangan Allah. Dua tangan itu alat, bukan pusat. Tangan bukan kepala. Jadi jelas Bapa adalah sumber. Tepat. Lalu kamu ketemu Origen. Origen adalah guru besar yang sangat filosofis. Dia berbicara tentang Bapa sebagai autotheos, Allah dari dirinya sendiri, sedangkan anak mendapat keilahian dari Bapa. Ada perbedaan kategori. Jadi ada subordinasi. Ya, Lalu kamu ketemu Lactantius. Lactantius juga memiliki bahasa Allah kedua dan gagasan bahwa anak dibuat sebelum dunia. Itu jelas bukan koekal. Jadi kalau kita rangkum, seluruh periode pra-Nikea itu didominasi subordinasionisme, dengan variasi gaya dan bahasa, tapi polanya sama. Bapa tertinggi, anak derivatis, roh tidak dirumuskan setara penduh. Dan karena itu tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya, Oke, sekarang aku mau masuk ke segmen mitos populer versus sejarah, karena ini penting untuk pendengar. Banyak orang yakin gereja mula-mula sudah Trinitarian seperti sekarang. Kenapa mereka yakin? ada beberapa alasan. Apa saja? Pertama, karena mereka membaca Alkitab dengan kacamata doktrin yang sudah mapan. Jadi mereka melihat ayat-ayat yang menyebut Bapa, Anak, Roh, lalu mereka otomatis membaca itu sebagai Trinitas Ortodoks. Padahal menyebut tiga belum tentu berarti tiga pribadi setara. Tepat. Kedua, mereka sering mengutip tokoh-tokoh seperti Tertulian karena ada istilah yang sama tanpa melihat perbedaan makna. Ketiga, Ketiga, karena setelah suatu doktrin menjadi norma, komunitas cenderung membayangkan norma itu sudah ada sejak awal. Ini fenomena umum dalam sejarah. Kita suka melihat masa lalu sebagai cermin masa kini. Ini seperti orang bilang, dari dulu orang Indonesia itu demokratis, padahal bentuk demokrasi kita berubah-ubah. Analogi yang tepat. Oke, segmen ini membantu pendengar memahami kenapa kesalahpahaman itu sangat umum, karena bukan kebohongan, tapi cara manusia memaknai sejarah. Ya, banyak orang tidak pernah diajarkan sejarah perkembangan doktrin secara rinci. Mereka hanya menerima hasil akhirnya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikut. Kalau semua pra-Nikea subordinasionis,
Lalu bagaimana bisa muncul Trinitas Ortodoks? Ini masuk abad keempat. Oke, kita masuk ke storytelling abad keempat. Aku ingin buat ini seperti drama sejarah, tapi tetap ilmiah. Silahkan. Bayangin, kamu hidup di awal abad keempat. Kekaisaran Romawi baru saja mengalami perubahan besar. Kristen mulai mendapat ruang. Tapi gereja sendiri terpecah. Ada konflik tentang siapa Yesus sebenarnya dalam relasi dengan Allah. Ya, konflik itu dikenal sebagai kontroversi Arian. Arius adalah seorang pemimpin gereja yang mengajar bahwa anak tidak kekal seperti Bapa. Ada waktu ketika anak tidak ada. Anak diciptakan oleh Bapa. Dan ini bukan sekedar perdebatan kata-kata. Ini mempengaruhi cara mereka memahami keselamatan. Karena jika anak adalah ciptaan, maka apakah ia bisa menyelamatkan secara penuh? Ya, pihak yang menolak Arius berkata, jika Kristus bukan Allah sejati, maka ia tidak bisa menyelamatkan manusia secara penuh, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Lalu masuk Konstantinus. Konstantinus memiliki kepentingan politik. Ia ingin persatuan, kekaisaran luas. Jika gereja terpecah, itu bisa mengganggu stabilitas. Jadi ia memanggil Konsili Naikia tahun 325. Aku membayangkan ruangan itu besar, panas, penuh tegangan. Uskup-uskup dari berbagai wilayah datang. Ada yang mungkin masih ingat penganiayaan sebelumnya. Ada yang punya luka. Dan sekarang mereka harus memutuskan sebuah rumusan yang akan mempengaruhi masa depan. Dan mereka mencari satu kata yang bisa menutup celah. Homoousios. Sehakikat, satu substansi. Kata ini bukan dari Alkitab. Tidak, itu istilah filosofis yang dipakai untuk membedakan dengan Arius. Naikia menegaskan bahwa anak berasal dari substansi Bapa, bukan diciptakan dari ketiadaan. Jadi Naikia menolak Arius. Ya, Dan Naikia belum menyelesaikan semuanya. belum. Setelah Naikia, konflik masih berlangsung puluhan tahun. Bahkan ada periode di mana pihak pro-Naikia ditekan, beberapa tokoh diasingkan, dan berbagai rumusan alternatif muncul. Jadi bukan langsung selesai dan semua setuju. Tidak, ini justru era kekacauan teologis dan politik. Aku mau menggambarkan ini ke pendengar seperti ini. Naikia itu seperti kamu memutuskan aturan baru dalam organisasi besar. Aturan baru itu dibuat untuk menyelesaikan konflik. Tapi setelah aturan dibuat, muncul pertanyaan teknis. Maksudnya apa? Bagaimana menerapkannya? Apa konsekuensinya? Dan orang mulai berdebat lagi. Itu analogi yang bagus. Lalu datang Bapak Kapadokia. Ya, Basil Agung, Gregorius Nazianzus, Gregorius Nyssa. Mereka merumuskan bahasa yang lebih matang untuk membedakan hakikat dan pribadi. Dan akhirnya Konsili Konstantinopel 381 menegaskan bentuk yang lebih dekat dengan Trinitas Ortodoks modern. Ya, termasuk penegasan Roh Kudus dalam status ilahi yang lebih jelas. Jadi penonton dokumenter kita melihat Trinitas Ortodoks tidak muncul di abad pertama. Ia mengeras di abad keempat setelah konflik panjang dan rumusan filosofis. Oke, segmen intinya apa? Intinya, periode Pranaikia didominasi subordinasionisme dan bahasa triadik yang belum diformalkan sebagai kesetaraan ontologis. Konflik Arius memaksa gereja merumuskan hubungan Bapa dan Anak dengan istilah sehakikat di Naikia. Bentuk Trinitas Ortodoks yang lebih lengkap termasuk kejelasan tentang Roh Kudus baru terbentuk melalui proses setelah Naikia, terutama lewat pemikiran Bapak Kapadokia dan Konsili Konstantinopel. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling relevan buat pendengar. Apa dampaknya untuk kita hari ini? Ada beberapa implikasi besar. Pertama, kejujuran historis. Ya, kita harus membedakan antara bahasa Alkitab dan bahasa dogma konsili. Jika seseorang berkata Trinitas Ortodoks sudah ada sejak awal, itu klaim yang tidak akurat secara sejarah. Kedua, pemahaman tentang perkembangan doktrin. Doktrin berkembang karena komunitas berusaha menafsirkan teks, merespons konflik, dan mencari bahasa yang menjaga iman mereka. Ini bukan hal unik. Banyak tradisi agama mengalami hal serupa. Ketiga, dialog antar agama. Ya, ketika dialog dengan Yahudi atau Islam, orang Kristen bisa menjelaskan bahwa ada perkembangan doktrin dalam tradisi mereka. Itu membuat dialog lebih jujur. Keempat, dampak untuk orang Kristen sendiri. Bagi orang Kristen Trinitarian, ini bisa menjadi kesempatan untuk memahami tradisi mereka secara lebih matang. Bukan sekedar menerima dogma sebagai selalu ada, tapi memahami kenapa dogma itu dirumuskan. Bagi orang Kristen non-Trinitarian, ini bisa menguatkan keyakinan mereka bahwa bentuk awal kekristenan lebih dekat ke monoteisme subordinasionis. Ya, Aku ingin menambahkan satu segmen kecil tentang mengapa istilah teknis muncul, karena pendengar mungkin bertanya, kenapa sih harus sampai pakai kata seperti substansi dan pribadi? itu muncul karena konflik. Jelaskan. Ketika komunitas menghadapi perbedaan interpretasi yang serius, mereka perlu bahasa yang lebih presisi. Bahasa sehari-hari sering ambigu, jadi mereka meminjam istilah dari filsafat untuk menjelaskan dengan lebih tegas. Ini seperti hukum ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa bilang, itu salah.
Tapi dalam pengadilan, kamu butuh definisi, pasal, kategori, bukti, karena kalau tidak, semua orang bisa menafsirkan salah dengan cara berbeda. Analogi yang bagus. Konsili adalah semacam pengadilan teologis. Mereka merumuskan standar supaya komunitas punya standar. Tetapi standar itu bukan berarti sudah ada sejak awal dalam bahasa yang sama. Tepat. Nah, sekarang kita kembali ke poin yang menjadi bintang episode ini supaya pendengar pulang dengan satu kalimat yang jelas. Tidak ada tokoh pra-Nikea yang Trinitarian dalam pengertian ortodoksi pasca Nikea. Ya. Dan bahkan tokoh seperti Tertullian yang menciptakan istilah Trinitas tetap subordinasionis. Ia bukan Trinitarian ortodoks, ia bukan Athanasius, ia bukan Kapadokia. Betul. Dan Tertullian juga bukan Arius, karena perbedaan ontologi. Tertullian melihat anak sebagai derivasi dari substansi Bapa. Arius melihat anak sebagai ciptaan dari ketiadaan. Tepat. Jadi, kalau pendengar mau memahami sejarah dengan benar, mereka perlu berhenti menyederhanakan sejarah menjadi hitam putih, seolah hanya ada dua kubu, Trinitarian modern versus sesat. Padahal pra-Nikea itu spektrum dengan dominasi subordinasionisme. Betul sekali. Oke, kita sudah mendekati akhir, tapi aku mau bikin penutup yang mengundang refleksi, bukan sekedar rangkuman. Silakan. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sejarah teologi itu seperti perjalanan panjang. Ada fase awal yang sederhana dan berakar pada monoteisme Yahudi, ada fase di mana komunitas Kristen mencoba memahami siapa Yesus dalam kerangka monoteisme itu. Ada fase di mana muncul bahasa logos, agen ilahi, subordinasi, lalu ada fase konflik besar yang memaksa definisi lebih teknis. Dan akhirnya, ada fase ketika doktrin ortodoksi dibentuk dan menjadi standar. Dan memahami sejarah itu tidak harus membuat kita sinis, bisa membuat kita lebih bijak. Kita belajar bahwa iman hidup dalam waktu dan komunitas beriman selalu bergumul untuk menemukan bahasa terbaik. Pertanyaan reflektif buat kamu. Kalau doktrin berkembang dalam sejarah, apakah itu membuatnya salah? Atau apakah itu menunjukkan bahwa komunitas beriman mencoba menjaga kebenaran dengan cara yang bisa dipahami pada zaman mereka? Dan pertanyaan kedua, saat kamu membaca Yesus dan Paulus, apakah kamu membaca mereka dengan kacamata rumusan abad keempat, atau kamu mencoba memahami mereka dalam konteks abad pertama? Kita tidak minta kamu setuju, kita hanya mengajak kamu berpikir, membaca, dan berdialog. Karena sejarah yang jujur sering membuat kita lebih dewasa, bukan lebih jauh. Dan iman yang dewasa tidak takut pada pertanyaan. Aku Mila. Dan aku Rudi. Sampai ketemu di episode berikutnya.